Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema renungan, langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes ketika di Pulau Patmos, pulau tahanan, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, di mana laut tidak ada lagi. Yohanes juga melihat kota suci, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari sorga oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga dari Allah. Kota yang kudus, kota Allah, Yerusalem yang baru. Kota yang sungguh-sungguh Allah persiapkan bagi umat-Nya, orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Saudaraku, kota kudus, kota Allah, Yerusalem yang baru, sungguh-sungguh Allah persiapkan ibarat seorang pengantin wanita
yang didandani, dihiasi seindah mungkin atau secantik mungkin dengan mengenakan berbagai perhiasan-perhiasan seperti perhiasan tutup kepala dan berbagai perhiasan permata yang lazim digunakan pengantin wanita. Saudaraku, mendandani, menghiasi pengantin wanita oleh keluarga pengantin semata-mata hanya untuk pengantin laki-laki yang akan menjadi suaminya. Saudaraku, cerita pengantin wanita yang didandani, yang dihiasi secantik mungkin adalah untuk mencoba menggambarkan bagaimana Allah mempersiapkan langit yang baru dan bumi yang baru dan kota kudus, Yerusalem yang baru untuk umatnya, orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghiasi langit yang baru dan bumi yang baru dengan tingkat keamanan yang sangat-sangat tinggi. Karena di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada lagi kejahatan. Sekecil apapun. Karena kejahatan tidak dapat hidup di kota kudus, Yerusalem yang baru. Saudaraku, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia di langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya saudaraku, Allah tinggal diam bersama-sama dengan umatnya. Tinggal diam bersama-sama dengan miliknya. Alangkah indahnya saudaraku jika hidup kita bersama-sama Tuhan. Allah menghapus segala air mata. Maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Saudaraku, maut tidak ada lagi artinya di langit yang baru dan bumi yang baru tidak akan ada lagi yang mati. Hidup orang percaya di langit yang baru dan bumi yang baru penuh sukacita, damai, sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita orang percaya masih ada yang ragu-ragu tentang langit yang baru dan bumi yang baru dengan bertanya, apakah langit yang baru dan bumi yang baru sungguh-sungguh ada? Adakah di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada lagi maut atau kematian? Saudaraku, Allah yang duduk di atas takhta berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Oleh karena itu, saudaraku, jangan meragukan akan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena segala sesuatunya yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru adalah kehidupan yang sangat didambakan oleh banyak orang. Hidup bahagia, hidup sukacita, hidup damai, tanpa ada tekanan, hidup sejahtera. Namun saudaraku, untuk memperoleh hidup bahagia, untuk memperoleh hidup damai, untuk memperoleh hidup sukacita sejahtera, sebagaimana kehidupan bersama Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru, harus memenangkan pertandingan terlebih dahulu. Harus setia bersaksi Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Tidak takut terhadap penguasa yang durhaka yang menginginkan gelar Kaisar Dominus est Deus Noster, yang artinya Tuhan dan ilah kita. Yohanes menolak keinginan Kaisar Domitianus yang menginginkan gelar Dominus,
es Deus noster. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi yang sangat tertekan, terancam di Pulau Patmos, pulau tahanan, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan berbagai keindahan-keindahannya, di mana Tuhan tinggal diam bersama umatnya, Yohanes juga mendapat semangat baru dan kekuatan baru. Demikian juga kita, saudaraku, jika saudara merasakan beban berat karena mengikuti Yesus, arahkanlah pikiranmu, arahkanlah hatimu melihat langit yang baru dan bumi yang baru, di mana saudara dan semua orang percaya nantinya akan berkumpul bersama-sama di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat memasuki langit yang baru dan bumi yang baru? Ialah orang-orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ialah orang-orang yang tidak takut menyaksikan Yesus adalah Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tingkatkan iman percaya kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.